Bab 65. Lakukan dok, lakukan apa saja untuk menyelamatkan putri saya, ujar Ibu Rini. Setuju untuk Renata segera melakukan operasi, sekalipun Renata akan sangat marah nantinya, jika tahu sang ibu mengambil keputusan tanpa keputusannya. Baiklah, kalau gitu mari ikut saya, ada beberapa berkas yang harus ditandatangani. Ibu Rini pun mengikuti langkah sang dokter, menandatangani beberapa berkas persetujuan dan biaya administrasi di sana. Setelah semuanya selesai, operasi pun segera dilakukan. Sasi dan ibunya hanya dapat menunggu dengan cemas di depan ruang operasi, seraya berdoa agar semuanya berjalan dengan lancar. 1 jam berlalu, operasi tersebut pun selesai dan Renata dipindahkan ke ruang rawat inap. Ibu Rini yang sedari tadi setia menunggu Renata tersenyum lega, melihat kelopak mata Renata yang terpejam bergerak perlahan. "Renata, kamu sudah sadar nak?" Senyumnya kian merekah, melihat Renata yang membuka kedua matanya. Renata tidak menjawab, wajahnya tampak bingung memandangi sekeliling. "Syukurlah kakak sudah sadar." Sasi pun tersenyum lega. "Kenapa aku di sini?" Ia menatap Sasi dan ibunya bergantian, masih tidak mengerti mengapa ia bisa terbaring di ranjang rumah sakit. Renata tidak mengingat apapun. "Kamu pingsan, dan kami membawamu ke rumah sakit," jelas sang ibu. "Tidak, aku tidak mau dirawat di sini. Aku mau pulang." Renata mencoba bangun. "Aoh!" teriaknya merasakan sakit yang amat sangat di bagian perutnya. "Sayang, jangan banyak bergerak dulu." Ibu Rini panik melihat Renata yang kesakitan. Obat bius pasca operasi itu sudah hilang. Reaksinya menimbulkan rasa yang teramat sakit di bagian itu. "Kenapa perutku sakit sekali?" tanya Renata kembali terlihat bingung. "Kenapa tidak menjawab? Apa yang terjadi dengan perutku?" Sentaknya merasa aneh, karena rasa sakit itu tidak bisa membuatnya bergerak apalagi bangun. Ibu Rini dan Sasi terdiam. Mereka bingung bagaimana cara menyampaikan ini semua. "Apa kalian bisu?" Renata kesal, merasa penasaran. Renata pun menyibakkan selimut yang menutupi tubuhnya. Perlahan ia menaikkan blos yang dikenakannya. Renata tercengang melihat perban di bagian perutnya, menutupi luka sayatan di dalam. "Apa ini?" Renata menggelengkan kepalanya. "Katakan apa yang terjadi padaku," teriaknya. "Keadaanmu semakin melemah, dan dokter melakukan operasi pengangkatan rahim nak," jelas sang ibu. "Apa? Operasi pengangkatan rahim?" ucapnya tidak percaya, matanya seketika terasa memanas. "Tidak, rahimku tidak mungkin diangkat. Ini tidak mungkin terjadi, sayang." Jemari Ibu Rini hendak mengusap bahu Renata, namun Renata menepisnya kasar. "Kenapa? Kenapa kalian melakukan ini padaku?" teriak Renata menatap sang ibu dan Sasi penuh amarah. "Ini hidupku. Seharusnya kalian tidak melakukan apapun tanpa keputusanku." Air matanya tumpah. Ia masih tidak bisa terima jika pada akhirnya ia akan jadi wanita yang tidak memiliki rahim. Ibu Rini memeluk putri sulungnya itu. "Kenapa kalian melakukan ini padaku?" Renata terus berteriak memukuli bahu sang ibu yang tetap erat mendekapnya. Ruangan VVIP itu terdengar gaduh oleh isak tangis dan raungan Renata yang amsih tidak terima dengan semua ini. 3 hari berlalu pasca operasi, Renata pun diperbolehkan pulang. Kesehatan fisiknya berangsur membaik, tapi tidak dengan mentalnya. Renata semakin sering mengamuk. Beruntung dokter Daniel masih setia memantau keadaannya. Sudah jadi, Ibu Rini meletakkan bubur yang dibuatnya pada mangkuk. Saat hendak mengantar ke kamar Renata, terdengar ketukan dari pintu utama. "Ibu mau mengantar makanan ini untuk Kak Rena." Sasi menghampiri. "Iya, tapi ada tamu nak." "Ya sudah, biar aku saja ya yang antar bubur ini."
Sasi segera mengambil nampan itu dari ibunya. Sementara sang ibu bergegas membuka pintu. "Nak Elkan." Ibu Rini tersenyum, melihat wajah Elkan di balik pintu. "Sore Bu, Sasinya ada?" tanyanya, seraya mencium punggung tangan Bu Rini. "Ada, ayo silakan masuk." Sasi berjalan perlahan ke kamar Renata. "Kak Rena," ucapnya seraya mengetuk pintu. Tidak mendapat jawaban. Sasi pun membuka pintu kamar yang tidak terkunci itu. Tampak Renata tengah bersandar di ranjang masih dengan tatapan kosongnya. "Kak, lihat ini ibu buat bubur ayam untuk kakak," ujar Sasi meletakkan bubur tersebut di atas nakas. Renata tetap tidak menjawab, memalingkan wajahnya ke arah jendela di sisinya. "Luka kakak masih sakit." Sasi duduk di tepi ranjang. Ini kali pertama ia mengajak Renata mengobrol pasca operasi. Renata tetap tidak merespon. "Kalau gitu kakak makan ya." Sasi mengambil bubur tersebut, menyodorkannya pada Renata. "Bro." Renata dengan kasar menepis sendok bubur yang disodorkan Sasi. Bahkan ia pun menepis mangkuk bubur itu hingga terjatuh ke lantai. "Keluar dari kamarku. Keluar!" Renata berteriak, menatap Sasi penuh amarah. Mendengar kegaduhan itu, Ibu Rini dan Elkan pun bergegas menuju kamar Renata. "Ya Allah nak," seru Ibu Rini melihat bubur yang dibuatnya jatuh berantakan. "Keluar kalian dari sini. Keluar, ayo nak. Kita keluar." Ibu Rini segera merangkul Sasi yang masih terlihat syok keluar kamar, dan menuntunnya untuk duduk di sofa. "Kamu tidak apa-apa nak?" Renata tidak melemparkan sesuatu ke arahmu, tanyanya menatap khawatir. Sasi tidak menjawab, ia menangis meluapkan air mata yang sedari tadi ditahannya. "Kenapa Bu? Kenapa Kak Rena masih membenciku?" tanyanya terbata dengan air mata yang terus berderai. Tidak mengerti mengapa sang kakak terus saja membencinya. Ibu Rini memeluk Sasi. "Sabar ya nak. Kalau keadaan Kak Rena sudah membaik ia pasti tidak akan membencimu. Dia menyayangimu Sasi," ujarnya lembut seraya mengusap pelan punggung Sasi. Ibu Rini mengendurkan peluknya, meyeka air mata Sasi yang masih menetes. "Lebih baik kamu kembali ke apartemen dulu ya nak. Ibu takut kamu stres di sini. Tidak baik untuk kandunganmu," usul sang ibu. Tidak ingin Sasi terus merasa sedih dengan sikap Renata. "Baiklah, aku akan kembali ke apartemen." Sasi mengangguk pelan. Sore itu Sasi kembali ke apartemen dengan diantarkan Elkan. "Istirahatlah," ujar Elkan mengantar sampai depan pintu. Mengerti jika saat ini Sasi butuh waktu untuk menenangkan pikirannya. "Makasih," balasnya. Elkan pun bergegas meninggalkan apartemen tersebut. Keesokan harinya, Daniel mengunjungi rumah Renata. "Dokter Daniel." Ibu Rini tersenyum hangat melihat kedatangan dokter muda itu. "Silakan masuk. Bagaimana keadaan Renata?" Ibu Rini tidak menjawab, mengantar Daniel ke kamar Renata. Seperti inilah, lirih Ibu Rini seraya membuka pintu, melihat Renata yang duduk termenung dengan tatapan kosongnya. "Tenanglah." Daniel tersenyum melangkah masuk ke dalam kamar Renata. "Hai," sapanya pada Renata yang langsung menoleh ke arahnya. "Keadaanmu sudah membaik." Daniel duduk di hadapan gadis itu. Renata tidak menjawab, hanya menatap Daniel tanpa arti. "Kamu tidak bosan di rumah terus? Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke taman? Mau?" Renata tetap membisu, namun ia mengangguk pelan. "Mau." Daniel tersenyum, ia tidak menyangka jika Renata akan menerima ajakannya. "Ya sudah, kita pergi sekarang." Daniel segera mengambilkan kursi roda dan mendudukannya di sini. Kondisi Renata memang belum stabil. Ia belum sanggup untuk berdiri lama ataupun berjalan.
Kalian mau kemana? Ibu Rini menghampiri, melihat Daniel yang mendorong kursi roda keluar kamar, mengajak Renata jalan-jalan. Jalan-jalan. Ibu Rini menatap tidak percaya. Ini kali pertama ia mau kembali diajak keluar rumah pasca depresi yang dialaminya. Ya sudah, hati-hati ya. Ibu Rini tersenyum sumringah, mengantar Renata keluar rumah. Ia berharap Daniel bisa membuat kondisi Renata semakin membaik.